Sobat Genaji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayo Cerdas Indonesia YouTube channel with me, Kak Elva Rina. Oke Sobat Genaji, hari ini ketemu lagi sama Kak Elva. Alhamdulillah, hari ini kita mau bahas lagi nih tentang bahasa Inggris. Nah kalau kemarin Kak Elva bahas, ini agak mirip sih ya, mirip tapi beda. Jadi kemarin kita bahas tentang kosakata yang dia itu punya banyak arti, serupa tapi memiliki banyak arti. Nah kali ini Kak Elva mau bahas kosakata yang serupa tapi artinya beda. Jadi justru kebalikannya ya, bukan artinya beda sih, kayak dia tuh serupa tapi penggunaannya lebih ke penggunaannya itu kapan kita menggunakan ini, kapan kita menggunakan ini. Jadi penggunaannya itu beda kayak gitu, tapi artinya serupa. Nah, kayak gimana tuh Kak contohnya? Sebelum kita bahas, seperti biasa Kak Elva ingatin terus jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke, jangan lupa ya Sobat Genaji, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai aja ke video pembahasannya. Oke, Sobat Genaji, jadi ada nih kosakata dalam bahasa Inggris yang artinya itu sama, tapi kita kayak bingung ini tuh penggunaannya tuh pantas pakai yang ini atau yang ini gitu. Contohnya tuh kayak home sama house ya, yang dulu Kakak juga sempat bingung kapan sih kita pakai home dan kapan kita pakai house, karena kan dua-duanya artinya sama kan, artinya rumah kan. Nah terus kapan sih kita pakai home, terus kapan kita pakai house? Jadi kalau misalnya house itu lebih ke apa ya, house itu rumah tapi dia lebih ke buildingnya, lebih ke bangunannya, jadi fisiknya itu terlihat sama mata, itu kalau pakai house ya, jadi lebih ke buildingnya. Contohnya kalau dalam kalimat kayak my grandparents house is very big, nah rumah nenek kakek aku itu sangat besar gitu kan, bangunannya kan, rumahnya di sini tuh bangunannya yang kelihatan gede gitu kan, makanya dia pakai house gitu. Nah kalau home di sini tuh artinya juga rumah, tapi sebenarnya home itu bukan lebih ke fisik bangunan rumah itu, tapi lebih ke kayak nggak selalu ya, nggak selalu berhubungan dengan bangunannya. Jadi kayak kita itu merasa nyaman dengan sesuatu atau seseorang itu juga bisa pakai home. Makanya orang-orang kan sering ya pakai kayak homey gitu, feel like homey itu kayak dia berarti merasa seperti di rumah, nyaman seperti di rumah. Jadi bisa juga mengartikan bahwa dia nyaman dengan seseorang atau nyaman dengan sesuatu, itu kita bisa pakai home gitu. Jadi kaitannya dengan secara emosional juga sih di sini. Contohnya adalah home is wherever I'm with my family. Jadi rumah adalah ketika dimana aku bersama dengan keluargaku. Nah, jadi di sini kan menandakan meaningnya tuh kayak yang penting aku sama keluargaku itu rasanya nyaman kayak di rumah gitu. Jadi nggak selalu harus di rumah kan, tapi di sini meaningnya itu kalau misalnya dia itu merasa nyaman seperti di rumah ketika dia bersama dengan keluarganya dimanapun dia berada. Itu artinya deep banget ya, dalam banget. Itu perbedaan house dan juga home. Gitu ya sebenarnya sih. Oke, apalagi nih selanjutnya? Selanjutnya ini ada study dan juga learn, yang mana dua-duanya ini artinya adalah sama-sama belajar atau mempelajari kan. Study dan juga learn. Nah, perbedaan dari study dan learn itu, kalau misalnya learn itu lebih ke kamu punya kemampuan ketika kamu mempelajari. Jadi kemampuan yang kita dapat ketika kita mempelajari. Contohnya adalah my brother learn how to ride a bicycle. Saudara aku belajar bagaimana caranya mengendarai sepeda ontel, sebuah sepeda ontel. Berarti kan si saudara aku ini punya kemampuan untuk naik sepeda ontel ketika dia mempelajarinya. Dia jadi punya kemampuan untuk naik sepeda ontel. Makanya di sini pakai learn gitu, seperti ini aja, oke? Nah, perbedaannya kalau study itu lebih ke kayak kita emang belajar, jadi emang kita baca, kita duduk di sekolah, baca, menulis, menghafal, mengingat, itu pakai study, lebih ke study, jadi belajar gitu. Itu
itu pakai study. Misalnya contohnya dalam kalimat my sister studies history for exam. Nah, jadi saudara aku belajar sejarah untuk ujiannya. Jadi studiesnya dia di sini, studinya dia di sini tuh emang dia belajar, dia baca buku sejarah, dia inget tanggalnya, dia hafalkan, dia catat. Nah, itu perbedaannya. Jadi tahu ya sahabat Gen Aci kapan kita pakai learn sama kapan kita pakai study. Tuh, oke. Langsung kita ke kata yang berikutnya nih biar makin nyantol ya. Oke, selanjutnya ada say dan juga tell. Nah, say sama tell ini kan artinya sama berkata ya. Nah, kapan sih kita pakai say dan kapan kita pakai tell? Kalau misalnya say itu adalah ketika kita pengen ngomong tapi kalimatnya itu ya bisa directly, bisa non directly sih, bisa langsung dan tidak langsung. Kalau yang contoh kalimat langsung yaitu they say I'm friendly. Mereka bilang kalau aku tuh ramah, gitu kan? Langsung kan contoh kalimat directly. Contoh kalimat langsung yang menggunakan kata say gitu. Kalau misalnya yang non directly, contohnya misalnya he said he wanted to see you. Dia berkata dia ingin ketemu kamu atau melihat kamu. Kan dia menyampaikan, aku kan menyampaikan omongannya dia tuh. Say di sini jadi said ya karena lampau. Jadi sama. Nah, itu kan tidak langsung, tapi kita juga pakai say di sini. Jadi itu contoh penggunaan say ketika di kalimat langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalau misalnya mau pakai tell, itu biasanya di belakang kata tell itu ada personal object yang mengikuti. Jadi misalnya ada me atau us, tell me, tell us ya kan. Biasanya ada personal object yang mengikuti. Contohnya kayak tell me what you want to learn. Kasih tahu aku kamu itu pengen belajar apa. Kayak gitu. Jadi setelah tell itu pasti ada objek yang mengikuti di belakangnya, personal object, me atau us gitu. Jadi itulah perbedaan penggunaan say dan juga tell. Oke? Langsung kita ke contoh yang terakhir, kosakata yang serupa tapi artinya itu beda, yaitu yang terakhir yaitu listen dan hear. Yang artinya sama-sama kita tahu ya kalau artinya itu mendengar. Nah, kapan sih Kak kita pakai listen? Kapan sih Kak kita pakai hear? Jadi kalau listen itu lebih ke ketika kamu ingin mengucapkan atau pengen dengar, tapi itu emang apa ya? Kamu tuh emang berencana untuk mendengar gitu. Kamu emang pengen dengerin gitu. Jadi secara sengaja lah. Secara sengaja emang kamu pengen mendengar sesuatu. Contohnya kayak please listen to me carefully. Tolong dengarkan aku baik-baik. Nah, kan berarti emang dia berencana untuk mendengarkan, atau dia nyuruh orang untuk dengerin dia secara sengaja gitu kan. Makanya pakai listen. Please listen to me carefully. Itu kalau misalnya listen jadi dia pengen mendengar secara sengaja gitulah ya. Nah, kalau hear itu malah kebalikannya. Kalau listen tadi kan malah sengaja kan. Kalau hear itu malah tidak sengaja, jadi dia nggak sengaja tuh mendengar sesuatu. Misalnya, can you hear a strange voice from the kitchen? Ya gitu. Bisakah kamu mendengar a strange voice, suara aneh from the kitchen, dari dapur? Nah, berarti kan dia nggak sengaja dengerin suara aneh dari dapur. Misalnya lagi di sini terus tiba-tiba di dapur ada kelontang-kelontang, taunya kucing gitu kan. Nah, kan dia tidak ada kesengajaan atau rencana untuk mendengarkan suara kelontang-kelontang di dapur. Itu kan berarti nggak sengaja. Nah, suara yang nggak sengaja terdengar itu pakai hear gitu Sobat Gen Aci. Jadi gampang ya bedanya. Kalau listen itu yang sengaja, kalau hear itu tidak sengaja gitu deh. Oke Sobat Gen Aci, gimana? Udah paham kan? Jadi emang ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris yang ternyata itu penggunaannya berbeda tapi artinya serupa atau mirip. Oke Sobat Gen Aci, yang tahu kata apa aja sih yang artinya itu sama tapi penggunaannya berbeda, serupa tapi punya arti yang berbeda, kalian sebutin ya di kolom komentar di bawah. Oke Sobat Gen Aci, kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.